Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Olinta Syandae dengan NPM 22103233. Hari ini saya akan membahas tentang materi PPKN. Sekarang topik pembelajarannya adalah mampu memahami setiap sila Pancasila. Oke, sekarang kita akan memasuki di tujuan pembelajarannya. Saya akan membacakan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu siswa mampu menjelaskan dan memahami kegunaan setiap sila Pancasila. Yang kedua, peserta didik dapat memahami hubungan antara sila dan perilaku nyata dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, siswa mampu merefleksikan terkait kebijaksanaan pemerintahan yang masih belum relevan tentang Pancasila. Oke, kita sekarang memasuki di tujuan pembelajaran. Siswa mampu menjelaskan dan memahami kegunaan setiap sila Pancasila. Yang pertama itu, sila pertama itu yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini menyatakan bahwa bangsa Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, menghormati kebebasan beragama, dan menjadikan nilai ketuhanan sebagai dasar moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini menjelaskan bahwa mengajarkan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, memperlakukan semua orang secara adil dan beradab terhadap diskriminasi, serta menunjukkan tingkat hak asasi manusia. Yang ketiga itu persatuan Indonesia. Nah, di sini menjelaskan bahwa menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya demi menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila keempat ini juga menjelaskan bahwa mengandung nilai keadilan sosial yang menjadi tujuan negara untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai keadilan sosial yang menjadi tujuan negara untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata. Nah, sekarang kita memasuki di dengan memahami tujuan pembelajaran. Lanjut, yang kedua, peserta didik dapat memahami hubungan antara sila Pancasila dan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari dengan contoh sebagai berikut. Yang pertama itu sila pertama itu yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya seperti apa sih? Oke, saya akan menjelaskan di sini. Yang pertama itu berdoa, bersyukur, dan menghormati keberagaman agama serta membantu sesama sebagai wujud pengalaman nilai ketuhanan. Yang kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya seperti apa sih? Oke, sekarang saya akan menjelaskan. Nah, yang sila kedua itu adalah menghormati hak asasi manusia. Yang kedua, berlaku adil. Yang ketiga, berempati dan peduli terhadap sesama tanpa diskriminasi. Yang ketiga itu persatuan Indonesia. Contohnya seperti apa? Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya. Yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contohnya seperti apa? Oke, saya akan menjelaskan. Di sini contohnya seperti kebijaksanaan dalam mengutamakan musyawarah, menghargai pendapat orang lain, dan mengambil keputusan bersama secara bijaksana. Yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya berperilaku adil dan kehidupan sosial dan kontribusi pada kesejahteraan bersama.
Nah, sekarang kita memasuki refleksi terkait kebijaksanaan pemerintahan yang masih belum relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ada dua relevan nilai Pancasila yang belum dibijaksana oleh pemerintahan. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu kebijakan pendidikan. Nah, di sini kita ketahui bahwa kurangnya penekanan pada pendidikan karakter dan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan dalam kurikulum Merdeka. Yang kedua itu kebijaksanaan ekonomi. Kebijaksanaan ekonomi yang tidak proyekat dan tidak memperhatikan keadilan sosial. Nah, solusinya bagaimana sih mengatasi semua masalah-masalah tersebut? Yang pertama itu meningkatkan pendidikan karakter. Oke, di sini aku menjelaskan memperkuat pendidikan karakter dan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan. Yang kedua itu meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, di sini menjelaskan bahwa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan keadilan sosial. Yang ketiga itu meningkatkan transparansi. Nah, di sini juga menjelaskan bahwa meningkatkan transparansi dalam pemerintahan dan mengurangi korupsi. Nah, di area sekarang bahwa kita ketahui bahwa di Indonesia sangat meningkat dalam pemerintahan tentang korupsi. Oke, sekarang kita masuk nih beberapa latar belakang terkait isu terkait Pancasila. Yang pertama itu penerapan nilai-nilai Pancasila. Kurangnya penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah, masyarakat maupun pemerintahan. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara di ideologi sekarang. Yang berikut, kurangnya pendidikan karakter. Yang berikut adalah kurangnya pendidikan karakter. Nah, di sini menjelaskan kurangnya penekanan pada pendidikan karakter dan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan. Nah, itu saja materi yang saya jelaskan pada hari ini. Mungkin ada teman-teman atau ada adik-adik yang bisa menyimpulkan semua materi yang saya sudah jelaskan. Oke, saya sekarang akan menyimpulkan materi yang sudah dijelaskan. Yang kesimpulannya, dengan memahami latar belakang isu-isu tersebut, kita dapat mencari solusi untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Saja materi yang saya jelaskan pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya persilakan untuk Bapak dosen dan teman-teman untuk melanjutkan paparan materi tersebut. Terima kasih.